Pemirsa, Kepolisian Resort Garut kembali terima laporan dari korban pelecehan seksual oknum dokter kandungan. Ya, korban kini berjumlah 5 orang. Jajaran Satreskrim Polres Garut masih mendalami motif pelaku dan menunggu hasil pemeriksaan. Satreskrim Polres Garut kembali menerima 3 laporan baru kasus pelecehan seksual oknum dokter kandungan terhadap sejumlah pasiennya. Total, korban kini menjadi 5 orang. Sudah dilakukan pemeriksaan psikologis hingga visum. Modus pelaku sama, yakni mengiming-imingi korban pemeriksaan USG gratis saat kali kedua konsultasi hingga akhirnya terjadinya perbuatan cabul yang videonya viral. Dari pemeriksaan, korban mengaku pelecehan seksual terjadi pada 1 korban di luar praktek. Sementara 4 korban lainnya dilakukan pelecehan seksual di klinik swasta. Dari 5 pelapor ini, salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Untuk motifnya sama, jadi mereka melakukan pemeriksaan pertama USG, tidak dilakukan perbuatan cabul, tapi kemudian untuk pemeriksaan kedua baru dokter ini berani melakukan. Hingga kini, Polres Garut masih membuka posko aduan terkait pelecehan seksual oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojol jadi korban penembakan OTK saat antar order makanan di Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban telah diikuti pelaku sebelum akhirnya ditembak. Heri Gunawan, 40 tahun, menjalani perawatan di RSUD Casbula Abdul Majid, Kota Bekasi, akibat luka tembak di bagian kaki. Pengemudi ojek online ini ditambak orang tidak dikenal saat mengantar order makanan di Jalan Caringin, Rawalumbu, Kota Bekasi. Diduga korban telah diikuti pelaku sebelum akhirnya ditembak. Menurut korban, penembakan terjadi saat dirinya hendak mengantarkan order makanan. Saat itu, korban tidak menyadari terkena tembakan dan baru mengetahui terkena tembakan setelah sampai di rumah. Usai ditangani medis, proyektil peluru yang menempel di betis korban akhirnya dapat dikeluarkan. Mendengar suara, tapi saya nggak berasa ditembak karena saking kagetnya. Karena suaranya lumayan kenceng. Berapa kali suara? Sekali. Kali. Suara petasan atau suara? Yang suara, kalau menurut saya seperti kayak ban mobil pecah. Pihak Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi guna mengungkap penembakan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pelanggan toko makanan hewan melakukan aksi pencurian dan bawa kabur uang jutaan rupiah di Klender, Jakarta Timur. Diduga pelaku lebih dari 1 orang adalah pelanggan di toko tersebut. Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri beraksi di toko makanan hewan di Jalan Raya Wijaya Kusuma, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi saat para karyawan berada di lantai atas. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil membobol gembok pagar dan membawa uang tunai sebesar Rp2.500.000. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini diduga masih pelanggan toko. Lagi sholat, tinggal sholat subuh, terus pas balik itu udah udah kebuka, gerbong juga udah nggak ada. Jadi pas dilihat di laci udah kosong duit. Tuh. Pelakunya ada berapa, Bang? Pelaku di antara 1 atau 2 gitu. Atas kejadian ini, pemilik toko langsung melapor ke pihak yang berwajib, termasuk Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Afrika mengamuk di pusat perbelanjaan di kawasan apartemen Kalibata City di Pancoran, Jakarta Selatan. Selain mengamuk, WNA tersebut juga berusaha mengakhiri nyawanya dan kedua anaknya. Video amatir merekam saat seorang WNA asal Afrika yang mengamuk di sebuah pusat perbelanjaan kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum mengamuk diketahui WNA berinisial K tersebut dalam kondisi mabuk dan sempat cekcok dengan istrinya.
Sejumlah barang di pusat perbelanjaan jadi sasaran perusakan pelaku. Petugas keamanan apartemen dan kepolisian pun kesulitan mengamankan pelaku lantaran mengancam dengan apar dan tiang besi. Pelaku juga menyiram dirinya dengan minyak goreng. Saat berhasil diamankan, aksi pelaku semakin tak terkendali dan nyaris melukai diri. Menurut polisi, sejak awal pelaku sudah berniat mengakhiri nyawa kedua putranya yang masih balita. Datangnya istri juga mabuk drug. Setelah komunikasi, tiba-tiba dia teriak. Memang tujuan dari awal mau membunuh anak. Posisi anaknya seperti ini dilempar, kita masuk dalam. Iya. Kini pelaku telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penanganan medis. Sementara istri dan kedua anak pelaku diamankan di Polsek Pancoran untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Telah berhati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan dimanapun Anda berada. Ya, di Depok, Jawa Barat, komplotan pencuri menggasak mobil bak terbuka yang berisi ratusan dus air mineral yang tengah diparkir di tempat pencucian mobil. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua orang pria mencuri kendaraan niaga bermuatan ratusan dus air mineral yang tengah terparkir di sebuah tempat cuci kendaraan Jalan Radar Auri, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku tak kesulitan membuka pintu dan menyalakan mesin mobil dengan cara mendorongnya. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku membawa kabur mobil berikut seluruh muatan air mineral. Pemilik mobil, Donald Penghutan Sitinjak, mengatakan mobil tersebut terparkir selama 2 hari dengan keadaan terkunci, baik pintu maupun kunci pengaman di dalam mobil. Pakai kunci pengaman, semua ditutup. Saya nggak tahu bagaimana cara pelakunya membobol pintu mobil saya. Tapi kalau berdasarkan dari CCTV, sepertinya punya alat, pintu dibuka dan diutak-atik kabelnya. Jadi hanya tinggal dorong doang, langsung bisa nyala. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian di Kota Depok kini sering terjadi dengan berbagai modus. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita histeris saat mengetahui motornya lenyap di gondol pencuri di Kalideres, Jakarta Barat. Padahal motor hanya ditinggal sebentar untuk membeli shampoo. Pipit Ratnasari tak menaruh curiga saat parkir sepeda motor di samping warung Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat. Ia pun tak menyangka motornya menjadi sasaran pencurian saat ditinggal berbelanja sampo di warung. Aksi pencurian motor yang terekam kamera CCTV ini berlangsung singkat di siang hari. 2 orang komplotan datang mengendarai sepeda motor dan langsung menggondol motor korban dalam hitungan detik. Saya ke warung, gak lama, udah berjalan lah. Pas saya balik lagi gak ada. Udah dibawa ke sana. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Polsek Kalideres. Nomor kendaraan pelaku yang terlihat di rekaman CCTV diharapkan dapat mempermudah polisi menangkap pelaku dan motor kesayangan korban dapat kembali. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.